Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi sakit, semoga cepat lekas sembuh. Semoga lekas beraktivitas seperti biasanya lagi. Kali ini aku mau share ke kalian kegiatan aku di hari Minggu. Jadi kali ini aku beberes rumahnya ditemenin sama Pak suami ya teman-teman. Jadi kebetulan karena dia lagi libur, makanya aku kali ini bikin videonya ngajak dia untuk bantuin aku untuk bebenah rumah. Jadi enaknya kalau punya rumah kecil mini kayak punya rumah aku ini itu ya gampang banget cepat kotor, ya gampang banget untuk ngebersihinnya. Jadi ya pandai-pandai kita untuk merawat rumah ya teman-teman. Nah, balik dulu ke video. Ini di video aku lagi ngevakum sofa ya teman-teman. Ini kebetulan sofa aku udah hampir seminggu lebih nggak aku vakum, karena biasanya aku cuman kebut-kebut aja pakai sapu lidi. Nah, kebetulan hari ini karena kayaknya sofanya begitu kotor, ini makanya aku vakum. Nah, terlihat banget itu sofanya kotor ya teman-teman. Nah, yang putih-putih di sofa itu bedak ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau habis mandiin anak itu aku biasanya makain bajunya di atas sofa. Nah, biasanya kalau habis mandiin anak kan ada bedak, ada minyak telon, jadinya pas makain baju itu dia mainin bedak, akhirnya bedanya tumpah-tumpah dia di atas sofa, akhirnya sofanya putih-putih. Dan ini nanti rencananya mau aku lap-lap aja pakai spons basah. Nah, biasanya nih kalau aku ngevakum, ini bagian yang sempit-sempit seperti ini aku vakum juga, karena biasanya anak-anak itu kalau makan jajan ada juga bagian jajannya yang masuk-masuk ke dalam situ yang nggak kejangkau sama kayak sapu lidi. Ini makanya di bagian situ harus bersihinnya pakai vakum ya teman-teman. Nah, ini aku buka gorden karena ini masih pagi ya teman-teman, sekitar jam 7 pagi aku baru buka gorden. Nah, lanjut di video ini aku langsung vakumin di bagian sofa-sofa yang tempat yang lainnya kayak seperti ini. Ini tuh terdapat debu juga ya teman-teman, cuman nggak kelihatan aja, tapi nanti pas kelihatannya itu di akhir ngebersihinnya, kayak di tempat vakumnya itu penuh sama debu-debu ataupun rambut-rambut yang menempel. Nah, kalau dari kasat mata sih nggak kelihatan ya teman-teman debu-debu yang nempel di sini, tapi kalau setelah divakum itu debunya kelihatan banget nempel, dan itu hasilnya itu terlihat di tempat penyaringan vakumnya. Nah, itu biasanya itu kalau aku lagi nyuci debu-debunya itu lumayan banyak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya sofa jangan lupa untuk rajin-rajin bersihin debu-debunya ya yang ada di sofa, supaya sofa kita itu terhindar dari debu dan juga lebih bersih sofanya, nggak kumal. Nah, ini aku lanjut bersihin sampah-sampah yang ada atau debu-debu yang ada di meja. Nah, ini biasanya kalau nggak kejangkau sama sapu aku pakein atau gunain vakum ya teman-teman, supaya lebih gampang jangkauannya. Nah, nanti rencananya ini mau aku pel karena lantainya juga lumayan kotor. Buat teman-teman sekalian, gimana nih, udah beberes rumah atau belum? Udah bersih-bersih rumah atau belum? Kalau yang belum beberes rumah ataupun bersih-bersih rumah, sini aku temenin supaya lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitas. Nah, buat teman-teman sekalian, aku mau info ini kalau aku itu kan tinggalnya di daerah Ciledug ya teman-teman. Jadi aku itu masih ngontrak statusnya. Harapannya semoga suatu saat aku sih pinginnya punya rumah sendiri ya, walaupun nggak besar, tapi pingin punya rumah sendiri. Bukannya aku nggak bisa beli rumah yang jauh-jauh seperti yang di daerah Cikarang gitu ya teman-teman. DP-nya sih murah, cuman kalau rumah subsidi ataupun rumah KPR itu kan biasanya murah di awal ya teman-teman, tapi setelah DP itu kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak juga, kayak buat spitengnya lagi, buat kanopi lagi, ngerombak lagi. Nah, pengalaman dari teman aku yang ngambil rumah KPR itu, jadi dia DP murah tapi pas ngerombak itu habis ratusan juta. Aku nggak ngerti kenapa seperti itu ya teman-teman. Jadi aku kayak ntar dulu deh, kalau emang udah ada tabungannya, ada uangnya, insya Allah nanti pengennya sih
aku ngambil petakan tanah dulu yang deket-deket sini. Nanti kalau bangunan rumahnya sambil nyicil. Semoga keinginanku ini tercapai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang penting sabar menabung. Dan bagaimanapun itu, apapun keadaan aku sekarang, aku tetap bersyukur ya teman-teman, karena sampai sekarang ya walaupun aku masih ngontrak, tapi aku hidup dengan tenang, damai bersama anak dan suami aku. Dan ya walaupun kita tuh masih tinggal di rumah orang seperti ngontrak seperti aku sekarang ini, ya jangan malas untuk beresin rumahnya ataupun mengurusin rumahnya, karena kenyamanan rumah itu kita sendiri yang menikmati ya teman-teman. Jadi jangan berpikiran kalau ngontrak ngapain diberesin rumahnya, sayang rumah orang, ngapain rumahnya dicecet, toh rumah orang. Jadi menurut aku itu suatu pemikiran yang salah ya teman-teman, karena gimana ya, kita itu kan ngontrak karena kita emang belum punya uang untuk memiliki rumah sendiri. Nah kalau aku sekarang ini, aku mikirnya karena aku emang belum ada tabungan, jadi untuk sementara waktu pasti aku akan ngontrak dulu dalam jangka panjang. Ya apa salahnya rumahnya dibenerin dulu, diberesin supaya lebih nyaman, lebih betah, dan pastinya untuk keharmonisan keluarga juga, bikin nyaman suami, bikin nyaman anak, bikin nyaman istri. Itu nggak ada salahnya ya teman-teman, karena kenyamanan itu kita sendiri yang ngerasain. Nah balik lagi ke video ini, aku sama suami aku mau ganti spray. Nah kebetulan spray aku udah hampir 1 bulan nggak ganti. Dan kenapa udah sebulan baru diganti, karena emang spraynya nggak kotor ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi semenjak aku bikin kasur tingkat seperti ini, anak-anak itu jarang banget injak-injak kasur seperti sebelumnya yang suka diinjak-injak. Jadi karena gimana ya, kalau anak-anak injak-injak kan nggak mungkin ya teman-teman, karena di atasnya ada kasur lagi, jadi mereka nggak bisa berdiri-berdiri di situ ataupun lompat-lompat di situ. Ya akhirnya spray aku awet deh, nggak kotor-kotor. Dan aku tuh kan punya anak kecil, dan kebetulan anak-anak pada semuanya pakai pampers, jadi kalau malam itu nggak pernah yang namanya ngompol ataupun kena pipis. Jadi kasurnya itu awet juga, spraynya nggak gampang kotor. Dan ini baru aku ganti ya teman-teman. Nah biasanya tuh aku kalau pasang spray seperti ini, aku nggak lupa untuk pasang pakai peniti yang besar itu ya teman-teman, supaya tempat tidurnya itu awet dan rapi. Nah penitinya seperti itu ya teman-teman, peniti yang besar itu. Jadi itu selalu aku pakai kalau aku lagi ganti spray, supaya spraynya tuh ngetet seperti ini, itu nggak gampang nggak gampang berantakan juga, dan pastinya lebih nyaman dan lebih rapi. Nah teman-teman kalau pasang spray gimana nih? Ada nggak yang dikasih peniti kayak aku? Kayak orang zaman dulu ya teman-teman. Tapi ini efektif banget loh kalau masang spray dikasih peniti. Ini bikin spray kita itu enggak gampang berantakan dan selalu terlihat lebih rapi. Nah setelah aku pasang spray ini, mau aku sapu-sapuin dari dapur, dari saya sampai kamar hingga ke ruang tamu. Nanti setelah aku sapu-sapu ini, mau aku langsung pel karena kebetulan lantainya juga kotor. Dan biasanya itu aku kalau ngepel lantai itu bisa sehari sekali ataupun setiap hari aku ngepel. Kalau nggak pagi ya sore, kalau nggak pagi ya sore. Jarang banget aku ngepel lantai itu yang 2 kali sehari, karena anak-anak itu juga jarang keluar dan jarang banget bawa kotoran kayak tanah-tanah gitu. Jadinya ya lantainya awet. Dan kalau mereka makan itu juga lebih sering aku suapin, jadi lantai itu enggak gampang kotor karena terkena makanan. Nah lanjut, setelah aku ngepel ini, aku mau bersihin bagian dapur ya teman-teman. Nah ini aku udah di dapur, aku mau cuci-cuci piring. Ini kebetulan ada makanan sisa, ini mau aku taruh di mangkok, nanti wajannya langsung aku cuci. Ini videonya aku cepetin aja ya teman-teman, aku cut jadi supaya kalian gak bosen ngeliat video aku yang
Setiap video itu nyuci piring nyuci piring mulu. Nah ini aku pas lagi nyuci, suami mau benerin lampu LED yang ada di kitchen set. Nah kebetulan lampu LED-nya ini lagi kebakar, ini mau diganti. Nah ini aku mau tunjukin ke kalian before dan afternya. Jadi sebelum dan sesudah beres di rumah. Jadi ini sebelum beres di rumah, ini keadaan rumahku seperti ini ya teman-teman, berantakan. Dari depan kamar sampai ke dapur berantakan. Nah ini setelah diberesin keadaannya seperti ini, dan ini keadaan sesudah diberesin, anak-anak pada main di depan, dia happy karena ruangannya udah pada bersih. Nah ini menuju ke kamar. Nah ini tadi kamar yang udah diganti spraynya, terlihat lebih cerah aja dan beda warna ya teman-teman, ganti suasana juga. Nah ini di atas salon udah bersih, udah rapi. Buat teman-teman terima kasih yang udah datang, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.